Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Cokrojati. Sore ini saya akan mencoba mengetengahkan keresahan dari sebagian warga Indonesia, di mana sekarang banyak teror, entah itu keranda terbang ataupun malam-malam rumah ada yang ketok pintu. Menurut pendapat saya ataupun mengamati video yang telah saya lihat di sosial media tentang fenomena keranda terbang, meskipun saya bukan berasal dari ahli IT untuk bisa menjelaskan benar atau tidaknya video tersebut, tapi menurut pandangan spiritual dan pemahaman yang saya ketahui sesuai standar pengetahuan yang saya ketahui, bahwa fenomena keranda terbang yang ada di video yang pernah saya lihat itu adalah hoak. Saya yakin hoak, seyakin-yakinnya. Sebab apa? Satu adalah makhluk halus atau makhluk metafisika itu tidak akan terlihat dalam bentuk yang nyata. Bahkan itu tertangkap oleh kamera apapun, secanggih apapun, itu tidak akan bisa terlihat oleh mata, karena dia adalah makhluk rohani atau makhluk metafisika yang tidak bisa tersentuh oleh panca indera, tapi bisa dirasakan kehadirannya lewat perasaan yang dalam. Mungkin karena energi atau apapun itu bisa merasakan kehadiran, entah itu berhawa dingin atau berhawa panas. Sesuai yang saya ketahui itu biasanya ada kehadiran makhluk-makhluk astral. Tapi kalau terlihat oleh kamera, dan kamera itu yang saya lihat itu adalah tidak bergerak atau bergeraknya hanya sedikit, itu adalah fenomena editan. Itu yang pertama tentang keranda terbang. Yang kedua, makhluk astral itu juga tidak bisa ataupun sangat menggerakkan sesuatu itu bisa, tapi tidak bisa. Lawang logikanya gini, makhluk astral mereka saja bisa menembus tembok atau apapun dengan mudahnya. Kenapa kok harus totok-totok? Ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat dangkal, di mana seluruh warga atau seluruh masyarakat yang saat ini sedang ketakutan menghadapi dilema wabah COVID, ditambahi dengan keresahan berita hoak di media sosial ini sangat menyedihkan. Ternyata warga kita itu, atau kita penduduk Indonesia umumnya itu sangat percaya terhadap hal-hal mistis. Karena apa? Ketika ilmu pengetahuan, ketika keresahan itu sudah mendera kita, maka yang bicara adalah sir atau bagian hati yang ada di dalam tubuh ini, mencari-cari rahasia-rahasia tersembunyi dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.
sahabat Cokrojati yang semoga saja diberkahi dan diberi keselamatan, kesuksesan segala usahanya. Perlu saya sampaikan juga bahwa kalaupun ada fenomena lampor atau yang lain, terus setelah terjadinya itu ada beberapa orang yang meninggal dan yang lain, itu sebenarnya adalah berita yang sangat dibesar-besarkan. Soal kematian, soal bencana atau wabah ini sudah merata. Kalaupun itu ada terjadi seperti itu, pasti kalau kita fair-fairan harus ada studi perbandingan. Orang yang mati ketika tidak diteror dengan orang yang mati ketika ada teror, itu apakah berimbang? Pasti tidak akan ada bukti tersebut. Saya katakan pasti tidak akan ada. Di desa saya sendiri, dari sekian banyak kasus kematian yang terjadi belakangan ini, bahkan ada hampir setiap hari dalam kurun waktu 10 hari itu ada kematian. Ternyata yang positif COVID dari rumah sakit itu hanya 1 orang. Dan yang lain adalah mati karena tua dan mati sewajarnya. Meninggal sewajarnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada teror, tidak ada keresahan, dan tidak ada fenomena keranda mayat terbang atau lampor apapun. Ternyata orang juga bisa meninggal. Maka saya himbau atau saya kasih masukan kepada sahabat-sahabat, jangan takut terhadap berita hoax. Ada keranda terbang, ada fenomena lampor, atau ada ketok pintu di atas jam 12 malam atau yang lain, itu adalah semuanya hoax. Jangan kita kerdilkan batin ini di tengah keresahan terhadap pandemi dengan ketakutan. Kita harus membesarkan hati ini bahwa pandemi akan segera berlalu. Sebuah ilmu tauhid yang saya pelajari ketika kita bersembahyang menghadap kepada Allah SWT, melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengakui bahwa Allah itu maha besar, sehingga kebesarannya menghilangkan segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri itu kita tidak bisa melihatnya. Maka ketika wabah corona ini kita anggap tidak ada, bukan mengingkari bahwa adanya wabah corona adalah takdir dari Allah, kita anggap sebagai makhluk biasa seperti kita kecilkan, maka kita yang akan besar. Ketika kita sudah besar di dalam ilmu tauhid, maka wabah corona tidak akan bisa melukai kita. Tapi jangan lupa, kita dalam kebesaran itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wabah, yang memiliki makhluk yang namanya corona. Juga termasuk yang perlu saya sampaikan adalah corona itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Ketika kita punya orang tua kita dihujat, maka kita akan sakit hati dan bahkan akan memusuhi yang menghujat kita, mau menghujat orang tua kita. Begitu juga virus ini, yang pertama adalah corona, SARS, COVID-19 atau corona. Ketika sudah dihujat oleh masyarakat dunia, maka mutasi gen atau keturunannya mulai B117 dan yang lain sampai sekarang adalah varian Delta, itu akan mengamuk dan mengalahkan manusia. Yang saya ingat, anggaplah manusia sebagai makhluk seperti hanya kita, makhluknya Allah SWT. Kirimkan Fatihah kepada corona, atau kirimkan salam
kita kepada corona. Insya Allah corona juga akan segan kepada kita. Dia mungkin akan, kalau ditakdirkan Allah SWT untuk mengenai kita, dia tidak akan mengenai dalam bentuk sakit karena sudah kita beri salam. Sebagaimana orang itu ketika sudah dekat, sudah mengenal dengan yang lain, niscaya untuk menyakitinya. Begitu sahabat Cokro Jati, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya bisa mengetengahkan tutorial ataupun pandangan-pandangan tauhid yang pernah saya pahami, saya pelajari di pesantren di Lasem, untuk bisa memberi manfaat kepada kita semua. Salam sukses dari Tengger, salam sukses dari Rembang, salam sukses dari Jawa, salam sukses dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.